Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, Kementerian Kesehatan mencatat kasus diabetes mellitus mengalami peningkatan di Indonesia. Riset Kesehatan Dasar Kemenkes tahun 2013 hingga tahun 2021 mencatat jumlah penderita diabetes meningkat hingga 19 juta kasus, di mana mayoritas kenaikan terjadi pada anak-anak di atas usia 15 tahun. Kementerian Kesehatan mencatat adanya kenaikan kasus diabetes mellitus di Indonesia. Kenaikan kasus ini berdasarkan riset kesehatan dasar yang dilakukan Kemenkes sejak tahun 2013 hingga tahun 2021. Hasil riset menunjukkan angka penderita diabetes mencapai hampir 19 juta orang. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, meski belum ada kajian khusus terkait rentang usia penderita diabetes pada anak-anak, namun berdasarkan laporan yang diterima, mayoritas anak-anak yang menderita diabetes berusia 15 tahun ke atas. Meski begitu, ia juga menyebut ada tren kenaikan kasus pada anak usia 10 tahun ke atas. Umumnya anak yang berusia di atas 15 tahun ke atas ya. Nah, tapi memang ada kecenderungan di 10 sampai 15 ada terjadi tren peningkatan. Mengapa ya? Karena pada usia-usia ini kan mereka biasanya kan merupakan anak-anak sekolah yang sudah kenal jajanan sekolah seperti itu. Dan anak-anak ini kan cenderung menyukai rasa manis ya. Jadi kalau mereka diberikan minuman manis, mereka akan terbiasa dengan rasa manis, sama lah seperti orang dewasa. Kalau kita biasa menggunakan kadar gula tertentu yang rasanya manis sekali gitu ya, kemudian kalau kita diberikan gula yang kurang, misalnya membuat minum teh manis saja, kemudian gulanya dikurangi, kita rasanya kurang manis begitu ya. Ingin cenderung untuk menambah ambang batas rasa manis tersebut. Kemenkes memprediksi jika tak ada upaya pencegahan, kenaikan kasus diabetes pada anak bisa menyentuh angka 30 juta orang pada 2045 mendatang. Karenanya upaya pencegahan mulai dilakukan, seperti sosialisasi melalui posyandu, edukasi di sekolah-sekolah, hingga program gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Vito Erlangga, Muhammad Rizky, Jakarta. Ya, sementara itu pemirsa, Kementerian Kesehatan mengusulkan penerapan cukai pajak pada makanan dan minuman berkadar gula tinggi. Usulan tersebut merupakan respon dari peningkatan tren kasus diabetes mellitus pada anak-anak yang terjadi di Indonesia. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut bahwa usulan ini merupakan respon dari peningkatan tren kasus diabetes mellitus pada anak-anak dengan rentan usia 10 hingga 15 tahun ke atas yang terjadi di Indonesia. Usulan cukai bagi minuman dan makanan berpemanis ini tengah dilakukan proses harmonisasi dari Kementerian Keuangan dengan lintas kementerian lainnya seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, serta pihak swasta dan juga akademisi sebelum diserahkan ke DPR. Diharapkan nantinya masyarakat akan teredukasi dengan mempertimbangkan sisi ekonomi dan kesehatan saat membeli minuman, makanan dengan kadar gula tinggi. Jadi diabetes pada anak ini faktor yang banyak. Pertama adalah obesitas ya. Kita tahu banyak anak Indonesia nih yang obesitas ya saat ini, dan obesitas adalah faktor resiko daripada diabetes. Yang kedua adalah kita tahu diabetes ini kan adalah suatu penyakit yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Kita tahu kan batas gula sehari-hari itu hanya 4 sendok. Dan itu pun sudah cukup. Kadang-kadang di satu kemasan minuman berpemanis itu bisa 6 sendok gula. Artinya bisa bayangkan, berarti kurang lebih bisa 30% atau 40% dari kebutuhan gula kita sudah terpenuhi. Padahal kita kan nggak mungkin hanya minum satu minuman kemasan bermanis kan dalam 1 jam seperti itu. Nah itu yang